Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullum min 'indillah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Fahur Rozi selaku dosen pembimbing lapangan PPL Mayor Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang, jurusan Manajemen Dakwah. Yang saya hormati pimpinan dan dosen UIN Wali Songo Semarang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, seringkali kita mendengar istilah musibah yang biasanya dilawankan dengan istilah anugerah atau nikmat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah berarti peristiwa yang menyedihkan. Bisa juga bermakna malapetaka atau bencana. Sedangkan anugerah atau nikmat berarti pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau yang berupa kelezatan, kenikmatan, dan kesenangan. Secara umum, kira-kira bisa ditarik kesimpulan bahwa musibah berkenaan dengan sesuatu hal-hal yang menyedihkan, sementara anugerah berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, orang-orang kemudian memaknai bencana alam hampir sebagai suatu musibah. Hal tersebut sangat wajar karena peristiwa-peristiwa menyedihkan yang mengiringinya seperti kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kemudian kehidupan mendadak menjadi serba sulit, seperti kekurangan air bersih, kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, kekurangan APD, kemudian sanitasi yang kurang layak, dan sebagainya. Secara lebih mendalam, sejatinya bencana alam bersifat relatif, bisa bermakna musibah, bisa juga justru merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sangat tergantung pada diri seseorang dalam menyikapi bencana alam. Karena relatif, bencana alam bagi setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Bisa jadi musibah bagi satu orang, namun anugerah bagi orang lain. Tergantung cara dia merespon peristiwa tersebut. Dalam bahasa lain, bencana adalah kiriman yang mengandung pelajaran, bukan hanya bagi yang tertimpa bencana, tapi juga yang tidak terkena bencana. Sekali lagi, pelajaran itu untuk semua orang, entah mengalami bencana ataupun orang yang tidak mengalami bencana. Kemudian ada pertanyaan, kapan bencana alam itu menjadi musibah? Dan kapan bencana alam itu menjadi sebuah anugerah? Jawabannya sangat tergantung seberapa jauh pelajaran dari bencana alam itu terserap dan berpengaruh positif bagi seseorang, baik yang tertimpa bencana ataupun yang hanya menyaksikannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang 3 pelajaran penting dalam peristiwa bencana alam. Pelajaran pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita.
apa saja yang ada kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, kemudian gunung meletus, banjir, tsunami adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Ini bukti kelemahan manusia dan seyogyanya bencana alam menyadarkan mereka untuk kian merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Karena kita telah introspeksi diri agar kita selalu ingat akan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini penting dilakukan oleh mereka yang bukan menjadi korban bencana alam maupun yang merasakan menjadi korban bencana alam. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata dalam khutbahnya, yang artinya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di kiamat nanti. Pesan dari pidato Sayyidina Umar bin Khattab sangat jelas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Bagi korban, bencana adalah fase penting memeriksa dosa-dosa sendiri, tingkat penghambaan kepada Allah, tingkat pergaulan sosial, dan sikap terhadap lingkungan alam selama ini. Karena ketika kita telah memikirkan muhasabah diri, maka kita akan menjadi lebih baik. Kemudian bagi mereka yang bukan korban dan di luar lokasi bencana, hal ini menjadi peringatan bagi diri sendiri untuk kian menjaga perilaku dan sifatnya yang baik kepada Allah, baik sesama manusia, dan juga alam sekitar. Sangat disesalkan bahwa bila ada orang yang kebetulan tidak menjadi korban bencana alam, menuding bahwa bencana alam yang terjadi kepada saudara-saudaranya di lokasi tertentu merupakan azab atas dosa-dosa mereka. Apalagi jika tuduhan tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Sikap yang demikian tak hanya bertentangan dengan prinsip musahabatun nafsi atau mengevaluasi diri bukan orang lain, tapi juga dapat mendorong mudarat baru karena bisa menyinggung perasaan para korban dan menunjukkan tidak adanya empati kepada korban bencana alam. Terkait hal ini, Imam An-Nawawi dalam kitab Az-Azkar pernah membolehkan orang yang selamat dari bencana alam untuk mengucap syukur sembari memberi catatan bahwa harus dengan suara yang sangat pelan atau sir agar tidak melukai perasaan mereka yang sedang mengalami bencana alam di lokasi tersebut. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari bencana alam adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya, kecuali Allah mengangkat satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam konteks ini, bersyukur bagi para korban bencana alam adalah ridho atas bencana yang menimpa mereka. Dan menilai penderitaan saat ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk melebur dosa-dosa hambanya dan menaikkan kualitas kepribadian hambanya yang terkena bencana. Sebagaimana ujian akhir semester bagi siswa sekolah untuk naik semester berikutnya. Bencana juga merupakan bagian dari ujian untuk para korban agar bisa mendaki ke derajat yang lebih mulia dan lebih tinggi. Hadis tersebut merupakan cara Rasulullah SAW untuk memberikan rasa optimisme atau rasa kepercayaan diri kepada umatnya agar tidak larut secara terus-menerus dalam kesedihan, kemudian larut dalam keputusasaan dan banyak mengeluh atas penderitaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penderitaan kita mesti husnuzon atau berprasangka baik bahwa ada maksud khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan mutu diri kita.
baik dalam hal ibadah atau menghamba kepada Allah maupun muamalah atau hubungan kita sesama manusia yang lain. Bagi mereka yang tidak terkena bencana, syukur dalam konteks ini mengacu kepada karunia keamanan Allah kepada dirinya, sehingga bisa muhasabah atas peristiwa yang disaksikannya, tapi juga bisa beribadah dalam situasi yang lebih nyaman dibandingkan saudara-saudara mereka atau saudara-saudara kita yang terkena bencana alam atau terkena musibah. Mereka juga harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dan optimis menatap perjalanan menuju ke depan. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah tentang ladang amal ibadah pasca bencana alam. Jika bencana alam adalah ujian kenaikan derajat bagi orang yang menerima bencana atau tertimpa bencana, maka kenaikan tersebut hanya terjadi bila orang yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Bencana alam merupakan wasilah bagi para korban yang isinya menuntut manusia untuk sabar, ikhtiar, tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali. Kualitas kepribadian mereka sebagai hamba meningkat manakala materi ujian dapat dilalui dengan baik dan benar. Bagi mereka yang tidak menjadi korban bencana alam maupun korban yang sedang ditimpa musibah, bencana alam adalah ujian untuk menunjukkan kepedulian terhadap manusia yang lain atau dalam kurung kemanusiaan atas mereka yang sedang tertimpa musibah atau bencana. Pertolongan berupa tenaga, pikiran, dana, harta benda, makanan, dan doa dan lainnya sebagaimana penting itu untuk disalurkan. Syukur atas keselamatan diri kita dari bencana bisa ditunjukkan dengan kesediaan berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Bisa dengan kita menjadi seorang relawan, menjadi seorang donatur, atau apalah, yang penting kita bisa meringankan orang-orang atau saudara-saudara kita yang terkena musibah. Maka dari itu, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita mendengar kata hikmah di balik bencana, maka itu artinya terkait dengan sikap-sikap bijak kita dalam menyikapi bencana alam. Karena kata hikmah bermakna kebijaksanaan. Semoga bencana alam merupakan bagian dari fenomena alamiah yang tak menimbulkan bencana alam baru bagi kehidupan sosial maupun kehidupan spiritual kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa yang senantiasa dapat berbuat kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.